saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam suasana Imlek tahun 2026 ini, saya ingin mengucapkan kongsi Sinen Kuala. Semoga berkat Tuhan semakin bertambah bagi kita di tahun 2026 ini. Berkat rezeki yang berlimpah, sukses, panjang umur, dan sehat selalu. Dan pelajaran yang kita akan bahas kali ini adalah pelajaran ke-8 yang cocok dengan nuansa Imlek, yaitu berjudul Keutamaan Kristus. Kalau kita membuka ayat inti dalam Kolose 1 ayat 15-17 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku, ini topik sangat menarik, karena Kristus harus menjadi fokus dan pusat kehidupan kita, bukan hanya sebagai pelengkap. Dan ada perbedaan besar antara Kristus sebagai pusat hidup dan Kristus sebagai pelengkap hidup kita saat ini. Ada banyak orang, saudaraku, yang mengaku Kristen. Mereka percaya kepada Kristus, berbicara tentang Kristus, bahkan bekerja bagi Kristus, tetapi mereka tidak benar-benar hidup di bawah keutamaan Kristus. Kolose pasal 1 membawa kita pada satu pertanyaan mendasar. Siapakah Kristus sebenarnya bagi alam semesta dan bagi hidup Anda dan saya hari ini? Rasul Paulus, saudaraku, tidak sedang menulis puisi rohani, tapi ia sedang membuat deklarasi kosmik. Jika Kristus tidak ditempatkan di pusat kehidupan kita hari ini, maka seluruh iman Kristen akan kehilangan pondasinya. Dan disinilah letak masalah jemaat Laodikia. Kita bisa saja rapi dalam ajaran, kita aktif dalam pelayanan, tetapi Kristus hanya ada di pinggir, bukan menjadi fokus atau pusat kehidupan kita di era jemaat Laodikia hari ini. Kita bahas pelajaran hari Minggu dengan tema Kristus, gambar Allah yang sempurna. Di dalam ayat inti Kolose 1:15 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sejak penciptaan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ditulis dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Apa artinya? Manusia dipanggil memantulkan karakter Allah. Namun karena dosa telah merusak gambar itu, maka manusia tetap hidup, tapi cerminan karakter Allah menjadi kabur dalam kehidupan orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Yesus hari ini. Padahal disinilah justru perbedaannya orang percaya sejati itu. Kita harus menjadi manusia yang menurut gambar Allah. Tetapi Kristus adalah gambar Allah itu sendiri. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di ayat ini jelas, saudaraku, Yesus tidak hanya berbicara tentang Allah, tapi ia menyatakan Allah Bapa di sorga. Sebagai aplikasi, betapa sering kita ingin terlihat rohani, tapi kita enggan dibentuk ulang oleh Kristus. Dan jemaat Laodikia ingin tampak seperti gambar Allah, tapi mereka tidak mau membiarkan Kristus memperbaharui hatinya. Itulah pelajaran hari Minggu. Dan pelajaran hari Senin dengan tema yang sulung adalah merupakan keutamaan, bukan ciptaan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata sulung ini sering disalahpahami. Makanya Paulus tidak sedang membicarakan Kristus sebagai makhluk ciptaan. Dan di dalam Alkitab, kata sulung itu berarti memiliki otoritas, hak waris, dan mendapat kedudukan tertinggi. Lalu Paulus menutup semua celah tafsir itu dengan mengatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Jadi di sini ditekankan bahwa Kristus bukan bagian dari ciptaan, tetapi Kristus adalah Sang Pencipta. Dan bukan hanya mencipta saja, tapi segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 17. Artinya, Kristuslah yang menopang segala kehidupan ini.
alam semesta ini dan sejarah dunia ini. Sebagai aplikasi saudaraku, jika Kristus menopang alam semesta ini, mengapa Anda dan saya sebagai orang percaya lebih sering merasa hidup harus ditopang oleh jabatan, uang, oleh sesama manusia, atau kekuatan sendiri? Coba pikirkan baik-baik dan renungkan dalam kita menentukan pilihan. Apakah yang harus kita pilih yang tepat dalam sisa hidup ini? Kita masuk pelajaran hari Selasa dengan tema Kristus Kepala Gereja. Itu bukan simbol, saudaraku. Dalam Kolose 1 ayat 18 dikatakan ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kata kepala bukan gelar simbolik. Kepala itu berarti sumber kehidupan, otoritas tertinggi, dan pusat yang mengarahkan semua yang kita lakukan. Saudaraku, tubuh tanpa kepala masih bisa bergerak sementara tetapi tidak punya kehidupan sejati. Maka itu sebagai jemaat Laodikia, gereja bisa saja rohani, terstruktur dan penuh program. Tetapi tanpa Kristus sebagai kepala, maka gereja hanya bergerak, tapi bukan hidup sejati. Kristus juga disebut permulaan, yang sulung dari antara orang mati. Artinya, Kristus adalah pemerkasa hidup baru. Nah, sebagai aplikasi, jika Kristus sungguh kepala, maka seharusnya tidak ada lagi ruang bagi kultus manusia. Tidak ada lagi ruang bagi ego rohani. Dan tidak ada lagi ruang bagi kekuasaan pribadi. Apakah kita sudah menyadari akan hal ini? Semua itu berpulang pada kita masing-masing mulai saat ini. Dan kita masuk pada pelajaran hari Rabu dengan tema salib. Ini menjadi pusat keutamaan Kristus. Sebab di dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan, oleh darah salib, ia memperdamaikan segala sesuatu. Dan inilah keutamaan Kristus yang paling jelas terlihat di salib. Salib memperdamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan salib merupakan seluruh alam semesta diperdamaikan dengan karakter Allah. Makanya Paulus berkata, kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat. 1 Korintus 4 ayat 9. Artinya seluruh alam semesta menyaksikan salib. Mengapa hanya salib itu saja sudah cukup? Karena ditulis dalam Kolose 1 ayat 19, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Makanya Yesus yang mati di salib bukan sekedar manusia orang baik, melainkan pribadi kealahan. Oleh sebab itu saudaraku, sebagai jemaat Laodikia, jika salib sedemikian mahal harganya, mengapa kita masih hidup setengah-setengah hati sebagai pengikut Yesus hari ini? Marilah kita berbalik dan bertobat, karena sebab waktunya, kedatangannya sudah sangat dekat sekali. Kita masuk pelajaran hari Kamis dengan tema keputusan. Kristus atau segalanya? Saudaraku yang kekasih, pelajaran ini bukan untuk dikagumi, tapi untuk kita mengambil keputusan yang tepat demi hidup kekekalan. Keutamaan Kristus haruslah bersifat total. Kenapa? Ia bukan tambahan dalam hidup kita, tapi ia harus menjadi fokus atau pusat dalam hidup kita. Tidak ada Kristen yang netral hari ini. Oleh karena apa? Kalau bukan sahabat tanpa Kristus, atau bukan nubuatan tanpa Kristus, atau bukan gereja tanpa Kristus, itu artinya sia-sia. Jika Kristus bukan yang pertama, berarti Anda dan saya sudah tempatkan Dia bukan sebagai pusat dalam kehidupan kita hari ini. Sebagai penutup, saudaraku, kiranya pelajaran ke-8 ini membawa kita kembali kepada Kristus, menjadi yang pertama, yang terutama, dan yang tertinggi di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, keluarga dan gereja.
Dan tidak pernah ada waktu ketika Kristus tidak bersama Bapa dalam buku Evangelism halaman 615. Maka itu kita pun harus tetap menjaga persekutuan kita dengan Yesus sebagai fokus hidup ini untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.